Dan kita akan diskusikan persoalan ini bersama dengan Tongam Lungbal Tobing yang merupakan Ketua Satgas Waspada Investasi OJK. Selamat malam Pak Tongam. Selamat malam Pak. Ya, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Kabar baik Pak, sehat Pak. Iya, Pak Tongam, saya langsung ke pertanyaan setelah ditetapkan sebagai tersangka untuk Indra Kents-nya. Artinya seperti apa OJK menyikapi kasus ini aja dulu deh. Iya, pertama-tama saya sampaikan bukan OJK tentunya, tapi Satgas Waspada Investasi Pak ya. Di sana ada 12 kementerian lembaga. Jadi kasus Indra Kents dan juga afiliator lainnya yang mempromosikan binary option dan pialang ilegal dari luar negeri ini tentu menjadi perhatian kita. Karena apa? Karena diduga merupakan kegiatan-kegiatan ilegal dan merugikan masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan binomo ini sebenarnya sudah kita hentikan sejak 2019 dan kami blokir, kami umumkan ke masyarakat. Namun demikian masih muncul di berbagai media sosial dan termasuk juga ada beberapa afiliator yang masuk ke sana. Oleh karena itu dengan proses hukum pada Indra Kents ini menjadi perhatian tentunya kepada para pelaku lainnya agar segera menghentikan kegiatan ini, menghentikan kegiatan promosi dan pelatihan-pelatihan perdagangan berkaitan dengan binari dan binomo, dan juga menghapus semua konten yang ada di media sosial masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa hilang dari Indonesia tentunya. Ya, kalau kita menangkap dari apa yang disampaikan oleh Barreskrim ya, sesungguhnya yang bersangkutan dikenakan pasal hoax termasuk penipuan dan perannya melalui kuasa hukumnya disebutkan hanya sebatas afiliator. Kasarnya kita melihat tidak hanya Indra Kents saja sebetulnya yang mengendorse dalam tanda kutip ya binomo ini. Banyak sebetulnya Pak Tongam, Anda juga kalau berselancar di berbagai konten YouTube tuh banyak sekali sebetulnya. Nah, untuk orang-orang yang beberapa kali mengendorse ini akan seperti apa nasibnya? Iya, kami sudah memanggil 5 orang afiliator ya, salah satunya Indra Kents dan ada 4 orang lainnya, dan mereka sependapat bahwa kegiatan-kegiatan mereka itu adalah kegiatan ilegal karena memfasilitasi atau mempromosikan kegiatan pialang berjangka atau binary option yang memang diduga seperti perjudian. Mereka menyadari dan mereka memang akan menghentikan semua kegiatan itu dan menghapus semua kontennya. Dan kami melihat memang ya kegiatan-kegiatan ini memang ada pelanggaran hukum di sana, di mana mereka ini yang pertama mereka melakukan afiliasi atau memasarkan kegiatan-kegiatan ilegal, broker ilegal. Seperti binomo kan ilegal, itu pertama. Yang kedua mereka memang melakukan janji-janji dengan keuntungan tidak wajar, dengan berita bohong tentunya yang diduga. Nah, itu dia pertanyaan saya Pak Tongam. Jika pada akhirnya Indra Kents dijerat pasal dan mereka yang berkali-kali juga sebagai afiliator berperan besar terhadap orang-orang yang dirugikan oleh aplikasi binomo ini, akan seperti apa mereka nasibnya? Biasa-biasa saja, selesai saja setelah menghapus konten-konten mereka? Ya tidak tentunya. Jadi kami sangat mengharapkan kepada masyarakat ya dalam rangka penegakan hukum ini, kami meminta masyarakat yang dirugikan oleh para pelaku lain selain Indra Kents segera melapor ke polisi untuk dilakukan proses hukum, dan kami sangat mendorong tentunya. Salah satu kekuatan kita di dalam pemberantasan investasi legal ini selain edukasi dan pemblokiran juga penegakan hukum yang kuat. Oleh karena itu kami mendorong masyarakat yang dirugikan oleh para afiliator selain Indra Kents segera melapor ke polisi karena saat ini memang sedang dilakukan proses penyidikan mengenai perkara-perkara seperti ini. Oke, pertanyaan berikutnya adalah merestorasi hak-hak korban. Apakah mungkin dilakukan? Mereka yang merasa kehilangan jutaan, bahkan ada yang sampai miliaran rupiah. Ya, ini nanti akan dilihat dalam proses hukum tentunya di dalam putusan pengadilan apakah harta atau aset yang disita itu dikembalikan pada korban atau disita untuk negara. Dan harapan kita memang masyarakat kita yang merasa dirugikan bisa mendapatkan pengembalian dananya. Tetapi dari pengalaman kita menangani investasi legal tidak pernah ada pengembalian 100% karena uang-uang yang sudah dikumpulkan itu digunakan untuk bonus-bonus dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif lainnya. Dan ini juga mereka ini kan jadi siap-siap ikhlas begitu ya artinya ya Pak Tongam? Nah, ini memang inilah kerugian masyarakat kita ya. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masyarakat kita agar tetap belajar dari pengalaman ini dan supaya kita tetap mengedukasi masyarakat dengan sadar bahwa di dalam trading
Pak Tongam. dalam trading ini masyarakat enggak berisiko bisa untung dan ya Pak. Iya, tadi terputus-putus. Ya, kami kembali menyimak. Silakan dilanjutkan Pak mengenai masyarakat tadi yang Ya. menjadi korban. Iya, masyarakat yang menjadi korban ini menjadi pengalaman berharga bagi kita tentunya, di mana masyarakat kita dalam hal ini kita lindungi dari para pelaku Iya. yang merugikan masyarakat ini. Namun demikian memang nanti kita lihat proses hukumnya apakah harta Iya, atau iya. aset yang disita itu bisa Pak mengembalikan Tongam, kerugian-kerugian kita. ini kaitannya dengan regulator ya. Banyak juga yang berpikiran seharusnya bisa cepat mengantisipasinya agar tidak banyak korban yang merasa dirugikan. Lagi-lagi pasti akan ada pertanyaan itu. Bagaimana regulator, pemerintah menjawab ini soal regulasi yang dalam tanda kutip yang harusnya diketatkan sedemikian rupa untuk memastikan tidak ada korban yang berjatuhan seperti ini. Ya, pemerintah sangat tegas tentunya mengenai binomo binary option ini adalah kegiatan ilegal yang diduga merupakan perjudian, itu tegas. Dan dari kami Satgas Waspada Investasi, di mana di sana 12 kementerian lembaga sudah memblokir ini secara masif pada tahun 2019, walaupun memang dengan kemajuan teknologi digital saat ini mereka bisa menawarkan ke yang lain. Jadi yang paling utama kita lakukan di samping kita memblokir, melakukan penghentian kegiatan adalah meningkatkan edukasi masyarakat kita tentunya, supaya ini menjadi pengalaman berharga bagi kita supaya tidak terulang lagi. Edukasi ke masyarakat bahwa dalam perdagangan itu tidak ada suatu keuntungan yang pasti. Ada kerugian, ada keuntungan pada suatu saatnya. Jadi ini yang perlu kita didik ke masyarakat kita dan masyarakat kita supaya terlepas dari penawaran-penawaran seperti ini. Baik. Terima kasih Pak Tongam Lumban Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi.